Di Pondok Gus Miftah, suasana meriah saat open house. Beliau kedatangan tamu yang jarang bertemu dengannya. Adalah seorang kiai dari Lampung yang datang. Pada saat Gus Miftah mengobrol dengan kiai itu, hadir juga seorang Habib, yang sebenarnya Habib itu juga sering bertemu dengan Gus Miftah. Dalam upaya menghormati Habib tersebut, lantas Gus Miftah meminta izin pada Habib untuk berbicara terlebih dahulu dengan kiai tersebut, karena mungkin ada rasa rindu, dan lama tak bertemu, dan karena juga sering bertemu dengan Habib itu. Namun, tindakan Gus Miftah tersebut memicu kekecewaan Habib, yang merasa diabaikan. Dalam momen ini lantas, terucap kata dari sang Habib, "Kamu tidak menghormati cucu Nabi." Dan yang sebenarnya Gus Miftah tidak ada niat untuk itu. Namun begitu, Gus Miftah mengisahkan ini di dalam ceramahnya, dan kisah ini pun terdengar sampai ke kiai dari Banten, terdengar oleh Kiai Haji Imaduddin. Lalu kisah ini pun dikisahkan kembali oleh Kiai Haji Imaduddin, dengan aneka ragam bumbu rempah-rempah, dari asam, manis, asin, gurih dan mungkin terlalu banyak cabainya, sehingga ramuan ini terasa ekstra pedas. Dan dalam video ini Kiai Haji Imaduddin berani bertanggung jawab, bahwa Habib dari Ba Alawi, bukanlah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Lantas seperti apa kisahnya? Yuk, simak videonya. Kalau tidak karena hormati karena apanya, minimal saya hormati karena takwanya, karena ilmunya. Tapi kadang-kadang gini wow, justru yang menghancurkan kehabaiban itu ya mereka sendiri. Contoh, kula wingi niku teng griya kula teng pondok open house. Saya baru nerima tamu kiai saya dari Lampung. Saya baru berbicara serius dengan kiai saya karena jarang ketemu. Ada tamu Habib datang, saya matur, "Bib, afwan, saya tak ketemu kiai dulu." Karena Habib ini biasa datang. Saya ketemu kiai saya, beliaunya belum saya temui lagi, nesu-nesu Gus. Orang ngajeni cucune Rasulullah. Waduh ya Allah. Ini loh yang merusak sebenarnya. Maksud saya apa? Saya ini orang yang sangat menghargai dan menghormati habaib di tengah-tengah kontroversi habaib. Maksud saya, teman-teman habaib seperti ini harusnya juga menjaga dirinya sendiri. Enggak, awakmu saiki ngomong aku ke cucune Kanjeng Nabi. Alah, diguyu pitik tak kandhani. Lah awakmu ki cucune Kanjeng Nabi tenan, malah orang ngaku-ngaku. Contoh Habib Lutfi. Orang yang bisa ditipu adalah orang yang masih husnudzon kepada penipu. Orang yang masih bisa dibohongi adalah orang yang husnudzon kepada para pembohong. Orang yang bisa dizolimi hari ini adalah orang yang masih husnudzon kepada orang-orang yang zalim. Orang yang bisa ditindas hari ini adalah orang-orang yang masih husnudzon kepada para penindas. Ruwiya an Gus Miftah fi YouTubihi bi annahu dakhala alaihi kabibun fi yaumil id aw ma ba'dahu fa'atabahu. Rawahu al-YouTube. Diriwayatkan dari Gus Miftah bahwa Gus Miftah pada hari raya kemarin open house, dia didatangi oleh seorang Habib, seorang kabib. Kemudian karena Gus Miftah lagi ngobrol dengan kiai, maka kemudian si kabib ini marah-marah. "Kenapa Anda tidak menghormati aneh sebagai cucu Rasulullah, malah ngobrol sama kiai itu?" Gus Miftah itu, kenapa kabib itu berani marah-marah Gus Miftah? Jawabannya, karena Gus Miftah dianggap masih husnudzon kepada kabib, bahwa kabib adalah keturunan Nabi. Kenapa itu Ba'lawi, kabib itu masih berani pada Gus Miftah, padahal dia bukan siapa-siapa. Si kabib ini penceramah bukan, ulama bukan, Gus Miftah penceramah. Jangankan hanya camat, Jokowi aja mau dengerin ceramah Gus Miftah. Tapi kenapa itu si
si Khabib yang bukan siapa-siapa berani pada Gus Miftah karena dia tahu Gus Miftah masih percaya bahwa Khabib itu keturunan Nabi. Ini yang dipermainkan oleh mereka, orang-orang yang masih percaya bahwa mereka turunan Nabi. Siap-siap kalian akan ditindas terus oleh mereka. Siapa yang masih percaya Ba'lawi keturunan Nabi, siap-siap dia akan ditindas secara spiritual oleh Ba'lawi. Kalau kepada PWI nggak akan berani, tapi kalau bagi mukibinnya, ketemu mukibinnya, dia akan gagah perkasa. Ente nggak hormatin aneh, ente kagak masuk surga. Itu ama mukibin. Tapi kalau ama PWI, mereka tidak akan berani lagi. Siapa orang yang ingin selamat dari kejelekan mereka, maka hilangkan husnudzon kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Siapa yang akan bertanggung jawab narasi itu? Imaduddin Usman Al-Bantani. Imaduddin Usman Al-Bantani akan bertanggung jawab secara ilmiah dunyan wa ukhran bahwa Habib Ba'lawi itu bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedunia orang berfatwa, sedunia orang mensahihkan, mengisbah karena suatu hal bahwa Ba'lawi ini keturunan baginda Nabi. Imaduddin Usman tidak akan percaya terhadap fatwa orang-orang yang mengatakan bahwa Ba'lawi sahih sebagai keturunan baginda Nabi. Wa in aftal muftun, wa in aftal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa bahwa Ba'lawi ini turunan Nabi, saya yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin dunia wa ukhran bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mempertanggungjawabkan itu dunia dan akhirat. Bijahi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bijahi Sayyidatina Khadijah al-Kubra, wa bijahi Sayyidatina Fatimah az-Zahra al-Batul, wa bijahi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wa bijahi Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, wa bijahi Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu, wa bijahi jami'i ahli baitin Nabi, wa bijahi jami'i ashabin Nabi, wa bijahi Sayyidina wa Maulana Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Ya Allah, kami meminta dengan barokah pangkat manzilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di hadapanmu, merdekakanlah bangsa kami, umat Islam kami, Nahdlatul Ulama kami dari kebejatan, dari kesesatan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan baginda Nabi, padahal mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bijahi jami'il awliya'i tis'ah, khususan jaddana Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah, wa khususan Pangeran Sumedang Larang Prabu Gesan Ulun, Pangeran Santri, wa bijahi Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wa bijahi Sultan Maulana Yusuf, wa bijahi Sultan Maulana Muhammad Nasruddin, wa bijahi Sultan Maulana Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir, wa bijahi Sultan Abil Ma'ali Ahmad, wa bijahi Sultan Agung Tirtayasa radhiyallahu ta'ala anhum, wa bijahi jami'i ulama'i Banten, wa bijahi Sayyidina Pangeran Sunyararas wa jami'i dzurriyyatihil ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, berkah rezekinya, dan dimudahkan segala urusan. Amin.
Salam dari nonton TV, dan tetap semangat.